Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi bersama-sama, kita akan belajar matematika. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang bab koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Manfaat sistem koordinat. Yang pertama, kita bisa mengetahui cara membaca denah lokasi. Kemudian contoh yang kedua, kita bisa membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Dan manfaat yang ketiga, membantu arsitek dalam merancang denah rumah. Sebetulnya contoh atau manfaat dari sistem koordinat itu banyak. Cuman di sini Ustazah hanya memberikan 3 contoh saja. Setidaknya ini adalah gambaran bahwasannya ketika kita sudah mempelajari sistem koordinat atau kita sudah mempelajari bab koordinat kartesius, maka kita akan tahu apa sih manfaatnya ketika kita sudah mempelajari bab ini, gitu ya. Koordinat kartesius itu dibagi menjadi 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama ialah bidang koordinat kartesius, yang kedua koordinat suatu titik pada bidang kartesius, dan ini berkaitan dengan kedudukan titik terhadap titik awal. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Kemudian, untuk posisi titik terhadap titik lain pada bidang kartesius, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu posisi relatif titik terhadap titik, yang kedua posisi relatif titik terhadap garis, dan yang ketiga menyelesaikan masalah tentang koordinat kartesius. Ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kita observasi terlebih dahulu ya. Seorang anak diminta oleh orang tuanya untuk mengantarkan paket ke rumah saudaranya di sebuah kompleks perumahan. Ia belum pernah sekalipun pergi ke tempat tersebut. Apa yang akan ia lakukan agar dapat melaksanakan tugas tersebut? Ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang seperti ini, maka langkah apa yang akan kita ambil? Nah, agar sampai ke tempat tujuan, tentunya ia akan meminta petunjuk arah lokasi yang dituju kepada orang tuanya atau kepada orang lain yang mengetahui lokasi tersebut. Kemudian, misalkan ia akan mengantarkan paket ke Jalan Mawar nomor 10. Ia diberikan petunjuk oleh orang tuanya untuk berjalan di Jalan Melati ke arah utara sampai perempatan. Dari perempatan belok ke arah timur melewati rumah di Jalan Semanggi. Setelah itu belok ke arah barat daya akan dijumpai rumah Pak Joko di Jalan Mawar nomor 10. Berdasarkan petunjuk yang diberikan orang tuanya, maka ia akan mampu sampai ke rumah tujuan sepanjang ia mengetahui arah mata angin, seperti arah utara, timur, dan barat daya. Sebelum kita melanjutkan, di sini Ustazah memberikan arah mata angin ya, gambar arah mata angin, dan ini pasti kalian sudah pernah mempelajarinya. Arah mata angin utara, selatan, timur, barat, kemudian antara utara dan timur ada timur laut,
antara timur dan selatan yaitu tenggara, antara selatan dan barat yaitu barat daya, dan antara barat dan utara itu adalah barat laut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari koordinat kartesius yang berkaitan dengan arah, seperti pada observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kenal istilah-istilah berkenaan dengan letak antara tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, letak rumah Budi 500 meter di sebelah timur rumah Ali. Yang kedua, letak rumah Cahya berada 300 meter di utara rumah Ali. Dan selanjutnya, dari rumah Ali, letak rumah-rumah lainnya adalah rumah Dita berada 400 meter ke timur dan 200 meter ke utara, rumah Eni berada 700 meter ke timur dan 300 meter ke selatan, dan rumah Fitri berada 300 meter ke barat dan 200 meter ke selatan. Jika digambarkan pada bidang kartesius, seperti ini bentuknya ya. Gambaran tata letak antara rumah teman Ali terhadap rumah Ali sebagai acuan atau patokan masing-masing. Jadi rumah Ali itu dijadikan sebagai patokan atau dijadikan sebagai acuan untuk menentukan arah rumah teman-temannya yang lain. Di sini Ustazah memberikan inisial untuk setiap nama. Untuk Ali inisial A, Budi inisial B, Cahya inisial C, Dita inisial D, Eni inisial E, dan Fitri inisial F. Kemudian di setiap petanya itu mewakili 100 meter untuk satu peta, sehingga untuk 2 peta, 3 peta, dan seterusnya itu adalah kelipatannya. Nah, di sini untuk 2 peta, di sini 200 meter, 3 peta berarti 300 meter, seperti itu. Kita gambarkan dari ilustrasi barusan ke dalam bidang kartesius ini menjadi dari rumah Ali ke rumah Budi itu jaraknya adalah 500 meter ke arah timur. Selanjutnya, dari rumah Ali ke rumah Cahya itu 300 meter ke utara. Jadi kita menentukan rumah atau arah atau menentukan langkah, menentukan jarak, itu kita sesuaikan dengan ilustrasi, kemudian kita tuangkan ke dalam gambar atau bidang. Jadinya seperti ini ya. Kemudian kita menuju ke arah rumah Dita. Dari rumah Ali ke arah timur 400 meter, kemudian ke utara 200 meter. Selanjutnya kita ke rumah Eni. Dari rumah Ali ke rumah Eni itu jaraknya adalah 500 ditambah 200 yaitu 700 meter ke arah timur. Kemudian kita ke selatan 300 meter. Kemudian selanjutnya kita ke rumah Fitri. Ke arah barat 300 meter dan ke arah selatan 200 meter. Jadi seperti ini bentuk denahnya atau tata letak antara rumah teman Ali terhadap rumah Ali. Tata letak masing-masing rumah terhadap rumah Ali,
Rumah Ali adalah suatu tempat atau suatu titik yang digunakan sebagai titik acuan atau patokan untuk menyatakan letak rumah teman-temannya. Dan artinya, dalam standar arah mata angin, rumah Ali merupakan titik pangkal acuan letak terhadap rumah teman-temannya. Dengan gambaran arah mata angin utara, selatan, dan timur barat, letak posisi masing-masing rumah teman-temannya terhadap rumah Ali sebagai titik acuan sebagai berikut. Jadi rumah Budi ke timur 500 meter, rumah Cahya ke utara 300 meter, rumah Dita ke timur 400 meter dan ke utara 200 meter, rumah Eni ke timur 700 meter dan ke selatan 300 meter, dan rumah Fitri ke barat 300 meter dan ke selatan 200 meter. Dan ini titik acuannya adalah rumah Ali. Oke, syukron materi yang singkat untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tidak bisa mengubah arah angin, namun kita bisa menyesuaikan pelayaran kita untuk selalu menggapai tujuan kita. Jadi, tetap semangat belajar, tetaplah tingkatkan ibadah, dan tetapkanlah langkah kita itu adalah langkah yang baik, karena insya Allah kalau itu langkah yang baik, Allah akan selalu meridhoi kita. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.